Oke, kembali lagi di konten podcast kali ini dengan collaboration dengan Dinamo Production, Magnificent Podcast, Podcast Wise. Podcast Wise. Oke, lanjut. Oke, jadi ini kelanjutan dari video kami beberapa lama yang lalu. Ya, ini berhubung banyak sekali yang episode 2. Episode 2 kapan ini? Episode 2 kapan ini? Tolong ya. nih, lebih liar. Matamu lebih liar, Mas. Tolong yang lebih menyinggung, matamu menyinggung ya. Ini kita mempertimbangkan karena kita belum terlalu belum terlalu terkenal juga. Podcast saya itu belum terkenal juga, belum ada yang tahu podcast saya apa. Ya. Siapa mas-mas ini yang numpang di Dinamo? Ya, kami juga belum pintar membuat exit plan. Kalau misalkan ada yang salah-salah. Tapi sebentar, tadi kan ada yang minta, oh tolong lebih liar. Ntar, ini ada yang lebih liar sebenarnya. Baju dia. Kenapa tuh saya non kafir? Non kafir itu ini suatu bukan pembeda identitas soal mana yang kafir mana yang tidak. Tapi non kafir itu kembali beberapa saat setelah ini. Oke, lanjut. Apa nih tadi? Oke. Kesempatan kali ini kita akan coba bahas banyak hal ya. Banyak hal yang terjadi di dunia ini belakangan ini, bahkan ada yang bilang saya rasa kemarin baru Januari 2020, sekarang sudah mau habis. Itu bagi anda kaum perubahan kan tidak ada bedanya kan? Tontonan ada sebelumnya pasti juga seperti itu. Tidak ada bedanya. Jadi kami akan membantu untuk mengingatkan dan sekedar memberitahu apa yang sudah terjadi di dunia ini. Mungkin Anda tidak sadar apa yang sudah terjadi. Ya. Jadi kami akan membahas beberapa berita. Oke, ada berita ini atau saya dulu? Mas Wai saja. Oke, saya akan membacakan berita soal, karena kita tadi kemudian bahas narkoba. Ini ada yang lagi hits saya sebutnya artis, tidak influencer mungkin. Influencer enggak juga ya, tapi dia pernah masuk di YouTube-nya Hotman Paris. Milendar. Ya. Untuk yang tidak tahu Milendaru ini apa, tapi tahu Lu Cinta Luna siapa, basicnya hampir sama. Yes. Cuma Milendaru mengakui kalau dia transpuan. Iya, transpuan. Ini secara perilaku. Itu transpuan bagi Anda yang norak yang masih bilang waria. Jangan, Pak. Itu banci. Ya. Ada sebutan yang lebih sopan, Bos. Ya, transpuan. Nah, di sini dia bilang pernyataannya ini agak gimana ya? Dia dijerat kasus narkoba, tangkap, digerebek lah. Terus pertama jadi pro kontra. Karena dia kan transpuan tapi ditempatkan di sel laki-laki. Ya. Nah, polisi beralasan karena sesuai dengan identitas dia yang belum berubah. Jadi di KTP beliau itu namanya, kalau tidak salah, Muhammad Milendaru Prakasa. Jenis kelaminnya masih laki-laki. Nah, jadi makanya kalau Mbak Lucinta Luna atau Ailuna Putri itu di identitasnya sudah berubah jadi perempuan, jadi makanya dimasukin ke sel perempuan. Iya. Nah, tapi katanya sudah dimasukin ke sel khusus, entahlah bagaimana. Tapi terakhir pernah sempat masukin ke sel laki-laki. Nah, yang lebih menarik ini karena yang berkembang adalah pernah di salah satu perbincangan, saya lupa di YouTube-nya siapa atau pembicaraan dengan siapa, dia bilang alasan dia tidak mengganti atau operasi di bagian vitalnya karena dia masih yakin dirinya seorang laki-laki. Terus dia yakin bahwa ketika dia meninggal dia akan dikemumikan sebagai laki-laki dan dia masih melakukan ibadah katanya. Berarti pakai sarung kalau saudara. Iya dong. Cuma ini kasihan. Setan sama malaikat bingung. Setan bilang, ini temanku, tapi tidak diganti. Iya, maksudku juga Pak, kalau siapa ya namanya tadi? Milendaru ya? Iya, Milendaru ikut ini Pak, ikut badminton. Ikut badminton. Ini kira-kira apa? Ganda putri, ganda
putra atau ganda tunggal campuran mungkin. Iya, tapi begini, kita apapun yang menjadi hak beliau itu adalah hak beliau. Cuma yang jadi ini aneh saja karena begini, mau dibilang dia tetap akan menjadi laki-laki tapi dia sementara berlaku perempuan. Berarti Lucinta Luna lebih jantan pindahnya. Intinya begini, kita menjunjung tinggi freedom of speech dan kemudian kebebasan orang, walaupun kita tahu sampai sekarang tidak ada undang-undangnya atau apa ya di negara ini secara langsung mengakui keberadaan mereka, tapi di beberapa warga ya menerima orang-orang seperti mereka, dan saya rasa selama mereka tidak mengganggu ketertiban, terus mereka melaksanakan potensi sesuai dengan apa yang memiliki, saya rasa sah-sah saja. Kalau aku beda sih, kalau nanya ya mungkin kita masing-masing, kalian berdua setuju nggak sama hal-hal seperti itu? Apa ya yang transpuan seperti itu? Kita nggak bisa jelasin. Tapi terlepas kita setuju nggak setujunya, itu tidak akan membuat kita punya kuasa lebih untuk menjudge ataupun membenarkan apa yang dilakukan. Itu nggak ada. Itu silahkan balik ke pribadi masing-masing untuk melakukan apa sih yang dia mau, gitu kan, badan-badannya dia mau ngapain ya silahkan. Oke. Berita selanjutnya mungkin ada. Berita selanjutnya ini ada polisi gadungan, Pak. Dari newsdetik.com. Detik.com. Detik.com. Kredibel dong. Di sini dibilang bahwa kedok polisi gadungan terbongkar kala apel anak brimob yang dipacari. Mana daerahnya di dekat daerah kita. Lihat dong. Maros dengan berseragam polisi, Muhammad Hadi percaya diri apel ke rumah kekasih hatinya. Namun apa daya kedok pelajar kelas 2 SMA sebagai polisi gadungan akhirnya terbongkar ayah pacarnya yang ternyata personil brimob. Peristiwa ini berawal saat Hadi apel ke rumah pacarnya di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Kamis 19 November 2020. Hadi ditemani oleh rekannya pria berinisial AS. Hadi datang mengenakan seragam polisi. Jadi kronologinya sementara itu dari hasil interogasi yang bersangkutan datang dan menemui teman wanitanya. Sifatnya pacaran lah, tutur Kapolsek Moncongloe Ibda Rahmat Wijaya. Jadi gini, intinya dia ini datang pakai baju polisi, Dia datang pakai baju polisi. Dia katanya di sini sudah pacarnya. Entah atau baru gebetan atau doi atau baru proses PDKT, saya tidak tahu. Nah, pertama menurut saya berarti laki-laki dan perempuan ini beda sekolah, Pak. Kan dibilang, dia bilang beda sekolah. Ini menurut saya ini tindakan yang berani ya. Cenderung nekat untuk orang ini karena berani untuk mempacari anak polisi dengan kedok polisi gadungan, Pak. Saya tidak mengencourage penipuan, Pak. Tetapi mungkin kalau menipu, ya jangan anak polisi juga dong. Minimal kalau Anda menyamar sebagai polisi, ya tipu anak yang bukan polisi, Pak. Anak apa contohnya? Di pedesaan, di pelosok-pelosok mungkin. Enggak, bentar. Jadi menurut Anda orang-orang pelosok tidak tahu? Cukup ini? Dia tahu polisi, tetapi untuk memastikan itu polisi gadungan butuh waktu. Berapa? Setidak sampai menemukan polsek lain, begitu. Tidak. Dan juga penyamarannya ini absurd banget Nah, dia pakai pangkat, kalau tidak salah ini bribka, brigadir kepala. Itu bisa mungkin dijelasin tingkatannya mungkin, Mas. Orang jadi bintara termuda umur 18 tahun kalau dia lulus langsung sekolah. 18 tahun. Pendidikan 7 bulan. Jadi otomatis mungkin umur 19 baru bribda. Pertama, umur 19. Bentar, itu tadi bribda, terus bribtu, brigpol sama bribka. Brigadir kepala. Ini berarti ya? Brigadir kepala. 3 pangkat ya naiknya. Iya, brigadir kepala, brigadir kapten itu atau ya. Oke. Oh, ini supaya lebih brigadir polisi 2, brigadir polisi 1, brigadir sama brigadir polisi kepala. Nah, si anak tadi ini pakai bribka, brigadir polisi kepala. Nah, brigadir polisi kepala lambangnya itu kayak bengkok 4 bersusun. Nah, secara logika ini biasanya kalau mau naik pangkat itu ya 5 tahunan baru bisa naik. Otomatis umur Anda minimal kalau Anda mau bribka 30-an tahun dong. Harusnya.
Terus juga mungkin ini terungkap karena mungkin dia tidak bisa menjelaskan, mungkin ditanya, "Pimpinan kamu siapa?" "Oh, saya di ini, Pak, di Polsek Udon, Pak." "Oh, balik ini kapolseknya siapa?" "Napoleon." Ini Pak, sebenarnya tadi kan ini sebenarnya bukan berani, Pak. Berani sama tolol beda-beda tipis. Ini tolol. Maksudnya harusnya belajar dulu dong. Kan yang perempuannya juga, masa sih bapak kamu polisi tidak tahu perbedaannya? Ini bukan ditipu lagi, diperdaya Anda. Ini juga kalau dilihat ke belakangnya, menurutku kan dia nggak punya baju polisi kan. Ini setahu gue ya. Baju polisi kan nggak bisa dipakai nggak bisa dipakai sama orang bebas kan ya? Iya, tidak bisa dipakai, tetapi dibuatnya mungkin bisa. Oh iya, dibuatnya mungkin bisa. Karena kan banyak yang penjahit, tetapi penjahit lah dia tidak banyak lah sekarang penjahit. Iya, tapi asumsi aja ya. Asumsi itu pinjem sama seseorang. Iya. Yang udah memang polisi beneran. Atau mungkin niat sendiri, bikin sendiri. Cuma Anda bodohnya Anda kenapa bikin pangkatnya tinggi sekali, Pak? Bisa jadi bapaknya ini, bapak cewek Anda ini mungkin pangkat-pangkatnya kalau sudah lama jadi ini mungkin Aibtu atau Aibda. Mungkin dia terinspirasi dari ini anak-anak TK Bayangkara. Sudah bisa pakai pangkat jenderal. Ada tuh, ada pangkat-pangkatnya jenderal, ada yang bintang, ada yang ini, mungkin dia terinspirasi dari situ. Tapi kasihan ya, kita kasihan kepada orang yang titip dan kita lebih kasihan dengan Anda yang berani menipu seperti itu. Oke, sekarang kita bahas apa? Sebenarnya bisa dilihat sih di judul podcast yang ada di deskripsi ya, kita bahas apa. Sekarang kita akan coba ya nge-react sama nge-breakdown ya visi misi, biodata, dan juga nge-react video debat Cawabub dan Cabub dari kabupaten kita tercinta. Kabupaten kita tercinta, yaitu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Oh iya, jadi buat yang tidak tahu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan itu di mana, mungkin ini editor bisa taruh ini peta Sulawesi misalnya, ini Makassar, ke atas sedikit itu ada Sulawesi Selatan, itu ada Pangkep. Iya, enggak ini ke atas maksudnya kemana Pak? Ke atas? Hah? Maksudnya ke atas kemana? Ke utara. Ke utara sedikit gitu juga. Ada dari sini. Sekitar ya 30-40 kilometer dari Makassar. Nah, nanti editor tolong ini ya dijelasin ya. Ya. Begitu. Nah, jadi ini kita sekedar untuk memberikan referensi kepada kawan-kawan kita pemilih pemula. Bener. Ini sebenarnya ini terbit karena begini. Saya pribadi pernah ketemu pemilih pemula. Kalau kami berdua pemilih bukan pemula lah, pemilih muda tapi bukan pemula. Iya. Karena kami sudah pernah ikut pilgub. Dalam artian memilih, bukan jadi calonnya dong. Bukan dong. Nah, saya tanya, jangankan tak coblosnya kapan, calonnya saja dia tidak tahu, Bos. Nah, itu kita hadir untuk menjelaskan Anda. Iya. Bukan untuk memprovokasi, mempromosikan ataupun menjelekkan, tapi kita memberitahu kalau calon-calonnya ini lewat ya sebenarnya bisa dilihat sendiri sih dari situs KPU Kabupaten Pangkep atau di sosial medianya sudah diupload dari lama sih tentang biodata calon dan juga visi misinya. Oh iya. Ini kan juga beberapa data yang mungkin kita sempat lihat ya, teman-teman juga bisa akses ya. Kebanyakan pemilih sekarang itu kan kebanyakan anak muda ya, yang biasa digolongin sebagai swing voter gitu. Iya. Nah, jadi kita hadir di sini untuk sudah cukupnya jumlahnya tidak bisa dipandang remeh. Jadi bisa cukup menentukan siapa yang terpilih. Jadi kita hadir di sini untuk sedikit menjelaskan atau nge-breakdown ke teman-teman semua ya, para pemilih pemula, para swing voter ya terutama. Kira-kira gini loh calon bupati dan calon wakil bupati kita nanti akan membimbing kita selama 3 tahun ya? 3 tahun dari tahun 2021 sampai tahun 2025. Jadi sesuai dengan 2024. Jadi sekitar ya 3,5 tahun sekian. Jadi untuk periode ini perlu diketahui karena tidak sama seperti periode lalu. Cuma memimpin dari tahun 2021 sampai 2024. Karena 2024 katanya itu sudah diprogramkan jadi pemilihan serentak. Ya. Serentak presiden, DPR RI, DPD, DPD provinsi, kabupaten, bupati, calon bupati, ya semoga tidak ada yang mati. Oke, sekadar kita sebelum mulai itu Mas sudah siap ya? Ya, sudah siap. Sebelum kita mulai, aku mau disclaimer ke teman-teman semua ya. Sebenarnya kalau kita itu
berdua kan nggak ada basic apa sih politisi gitu. Politisi, hukum Kami nggak- tidak ada. Kami nggak paham geopolitik, sosial politik, kita nggak ngerti. Iya. Jadi makanya yang kita breakdown sekarang itu bukan hal-hal yang sifatnya substansial sekali, enggak. Tapi kita cuma nge-breakdown visi misinya, biodatanya ya Biodatanya, gitu-gitu, dan juga biodatanya. nge-react hal-hal yang Visi-misi. mungkin kira-kira bisa di-react di Iya. video debatnya. Oke, mungkin Oke. kita mulai dari mana nih, Mi? Kita mulai dari biodata calon dulu. Jadi ini sudah diposting dari 3 bulan lalu lah. 3 bulan lalu di situs KPUD Kabupaten Pangkep, bisa juga dilihat di Facebook Ya. KPU Kabupaten Pangkep, nanti mungkin bisa ditampilkan. Ya. Nah, Ini di sini jadi calon harus menyerahkan beberapa data, salah satunya dia menampilkan tentang biodatanya dan kalau kita lihat biodatanya pemilu di pemilu kada di Kabupaten Pangkep itu salah satu yang unik karena calonnya 2 perempuan, kemudian insinyur yang ikut 3, politisi 2 Pak, ini cukup ya. mantan birokrat 2, begitu. Jadi cukup beragam gitu ya. dan juga memiliki kemampuan yang teruji di bidang masing-masing. Oke, kita Ini lihat. kita random ya, kita mulai dari nomor 3 ya. Calon nomor 3 dari siapa nih? Calon nomor 3 itu Bapak Bapak Andi Ilham Zainuddin ST. Pasangan dengan Ibu Haja Rismayani Oke. Samsudin. Kita mulai dari calon bupatinya dulu. Calon bupatinya Itu Pak Andi Iya. Ilham ST. Bapak Andi Ilham ST. Beliau pekerjaan terakhir sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Usia 48 tahun. Cukup muda. Cukup muda. Kemudian beliau sudah berpengalaman di DPRD. Beliau adalah ketua DPRD 2 periode. Ya, benar. 2 periode. Kemudian beliau adalah seorang insinyur, Ini sarjana teknik. Ya. Tekniknya teknik sipil. dari sih benar. Ini artinya calon bupati kita ini cukup punya banyak pengalaman ya di bidang politik dan juga bidang keilmuannya dia. Keilmuannya teknik sipil. Dan dia punya sudah punya pengalaman sudah punya lama, bahkan sempat menjadi anggota ketua DPRD 2 periode. 2 periode juga wakil ketua DPRD 1 periode juga. Ya, Belum cukup sih ya. Belum cukup, 1 tahun terakhir. 1 tahun terakhir. Oke, sebelum beliau mengundurkan diri karena untuk ikut salah Ya. satu syarat untuk ikut jadi bupati. Langsung ke Oke. biodatanya mungkin. Biodatanya sudah, kemudian daftar riwayat hidup. Tadi udah nih. Kita langsung gini ya. Hobi Beliau olahraga. Sesuai yang dibilang di sini, hobinya olahraga, moto hidup. Semua impian kita bisa terwujud jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Ingat ya. Kita ulangin lagi. Apa, Mas? Semua impian kita bisa terwujud jika kita memiliki keberanian untuk mengejar. Oke. Jadi mungkin nanti editor bisa ditampilin supaya lebih jelas. Bisa di screenshot dari biodata beliau. Oke. Yang di belakang sih daftar pendidikan ya. Beliau berpengalaman Partai Golkar, ketua harian, ketua KNPI, ketua PSSI Kabupaten Pangkep. Ya. Yang suka main bola pasti tahu beliau. Orang Pangkep. Ya, sampai di situ beliau ayah dari 3 orang putra dan 1 orang istri kalau tidak salah. Oh iya, Pak. Iya. 3 orang anak, 3 orang anak. 1 orang istri dong. 3 orang anak. 3 orang anak. Saya tidak tahu ya. 3 orang Kita anak. mungkin ke wakilnya. Wakil beliau. Ibu Haja Rismayani. Oke, ini aku coba baca ya. Iya. Nama beliau Haja Rismayani. jelas ya. Iya. Kayaknya perempuan ya. Iya. Oke, selanjutnya itu beliau umurnya sekarang 45 tahun, lahirnya tahun 1975. Jadi cukup muda juga. Cukup muda juga. Bahkan lebih muda dibanding Pak Andi Ilham Iya. Zainuddin. Oke, kita masuk ke apa nih? Riwayat hidup ya? Riwayat hidup. Nah, Hobinya hobi. Tadi Oh. Pak Andi Ilham hobinya olahraga. Kalau Ibu Rismayani ini hobinya memasak dan berkebun. Ini sangat cocok ya. Sangat cocok apalagi di ibu-ibuan. era pandemi sekarang ya, kita tidak usah keluar rumah kalau penting-penting amat. Tapi kenapa kita di luar? Karena mau bikin podcast. Iya, mau bikin podcast. Iya. Nah, ini tadi kan. Ya. Moto hidup. Semua impian kita bisa terwujud jika kita memiliki keberanian untuk mengejar. Ulangi lagi. Semua impian kita bisa terwujud jika kita memiliki keberanian untuk mengejar. Apakah Anda merasa ada persamaan dengan yang tadi? Untuk Anda yang mungkin lihat nonton videonya baru dari menit ini, Ya, mungkin bisa mungkin Anda, saya dari dunia mana? mungkin bisa di rewind dulu ke beberapa kali dilihat lagi. lagi. Ini kita langsung aja. Ini sebenarnya sama, Pak.
persis sama antara moto hidup yang apa calon bupati dan Wakil bupati. dan calon wakil bupati gitu. Artinya apa? Ini bagi Anda yang suka hate speech, yang suka negative thinking bukan ya? Ini mereka itu sehati, moto hidupnya sama. Kayak kita tidak bilang kita mencurigai orang yang menulis ini sebagai Anda kupas, Enggak. copy paste. Enggak. Isinya calon bupati dan calon wakil bupati disamain, tidak mungkin dong. Tidak mungkin. Anda Tidak tanya mungkin. beda. Tidak mungkin dong. Saya yakin tidak akan berpikir seperti itu. Ya. Tapi kenapa bisa sama? Mungkin inilah yang membuat mereka dipasangkan, Ya, Pak. sehati, Pak. Karena sudah sehati. Hobi saja sama, apalagi ritme dalam membangun pemerintahan yang terbaik di kabupaten ini. Ada ini api. Oke. Tolong diedit. Ada api-api. Ada api-apinya. Dah. Oke. Itu yang menarik sih menurut kami nih, motonya sama. Oke. Ini kita langsung pindah lagi ya. Oh, kita pindah Calon lagi. nomor 4. Empat. Oke. Ini Perempuan juga perpaduan antara laki-laki dan perempuan. Sudah gimana? Perpaduan laki-laki dan perempuan. Perpaduan antara calon laki-laki dan Oh, calon ya. perempuan. Bisa, Tapi ya. ini tadi kan Bapak Andi Ilham Zainuddin ST itu dia sebagai calon bupati. Ya. Wakilnya perempuan. Sekarang ini calon bupatinya perempuan, wakilnya laki-laki. Ya, ini Jadi kita punya keragaman dalam memilih. Ya, jadi deskripsi. Nah, oke. Andi Nirawati, Ya. pekerjaan menurut di sini beliau kelahiran Pangkep 43 tahun yang lalu, cukup muda. Ya. Kemudian beralamat di Jalan Bungur nomor 2 nomor 7 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan. Jadi semua selatan ya? Selatan, Pak. Dan Juga di di Sulawesi Selatan Selatan ya, beliau. betul. Iya, apakah ada sesuatu yang membuat beliau suka akan Memang selatan? ada patternnya ya? Ada patternnya mungkin, Pak. Lanjut. Oke, di daftar riwayat hidup beliau, Ya. beliau ini adalah juga insinyur. Ya. Tekniknya teknik industri. Ragam sekali ya, kita banyak Umurnya tadi berapa? 43 tahun. 43 tahun. Ya, cukup muda. Ini sejauh Hobinya? ini di bawah 50 tahun semua. Iya, ya? di bawah 50 tahun. Hobinya olahraga. Olahraga. Oh iya. Dua calon bupati sudah punya hobi olahraga juga ya. Iya. Hobi olahraga. Kita harap olahraga di Kabupaten Pangkep bisa lebih maju lagi karena bupatinya saja hobi olahraga, apalagi kebijakannya mengarah ke olahraga. Nah, moto hidup, perjuangan dan pengabdian adalah jalan yang panjang, tidak pernah berhenti sampai hayat dikandung badan. Artinya, Oke. Tidak pernah berhenti sampai hayat dikandung badan. Kan ini sebenarnya dikandung badan. Maksudnya bagaimana? oh iya ya, hayat dikandung badan. Mungkin apa ya? Itu kan ada kata yang Sampai lain. hayat tidak digandung badan mungkin. Kan ada lagunya itu, hayat dikandung badan. Mungkin Hayat tidak dikandung. mungkin artinya sampai tutup usia mungkin ya. Ya, itu maksudnya. Nah, sampai hayat dikandung mungkin sampai ya, mungkin artinya itu. Cukup bagus moto hidupnya. Ya. Mungkin ada typo sedikit ya. Ya, typo sedikit. Terus anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ya. Kemudian beliau seorang HMI, juga anggota HMI pada masa kuliah. Ya. FTI UI, kemudian beliau Ini intinya kerukunan. banyak banget lah ini. Ya, banyak beliau institusi organisasi pengalaman, salah satu ketua kerukunan keluarga Lakbakang se-Jabodetabek. Ini orang-orang Lakbakang kayaknya Jabodetabek ini bejibun ya. Harus Saya dibikin yakin kalau kerukunan. sudah ada kerukunan pasti jumlahnya tidak mungkin 1, Enggak, 2, 3 dong. Enggak. Tidak, pasti banyak. Dan Ya. memilih beliau itu pasti karena kapasitas beliau. Dari mulai sudah bisa menyatukan beliau, Ya. menyatukan teman-teman yang ada di Jabodetabek. Kita bangga kalau orang Lakbakang banyak di Jabodetabek. Iya. Bangga sekali Kita Bang. tidak tahu Tapi siapa. menurutku ini kenapa harus dibikin kerukunan? Ini berarti tidak pertama. Bukan maksudnya untuk bukan berarti kalau tidak ada berarti Anda bilang Tidak bersatu. Bagus, itu bagus. Itu karena alumninya bersatu. Kalau ini kan tidak, kerukunan. tidak. Kalau dibuatin persatuan, Kerukunan. kalau dibuatin persatuan itu berarti mereka tidak bersatu. Tidak ada saudaraan di situ. Sudah bersatu, tapi Nah, kan nah, tidak dong. Ini Anda kan kerukunan. tadi Enggak. ya. Lanjut. Oke. Jadi apa namanya ketua kerukunan ini Ya. ini kerukunan keluarga Lakbakang ini kami sangat apresiasi ya. Kami nggak mengolok-olok enggak. Ini sangat Bukan kami, dia doang, Pak. Dia doang, Pak. Kalau Karena mengapresiasi karena Ya. ini jauh-jauh ya, Jauh-jauh. berhimpun di sana jadi mungkin bisa lebih bekerja sama lebih baik. iya, tapi kita salutnya beliau sangat konsen dengan Kabupaten Pangkep, bahkan beliau Benar. sampai rela mengorbankan kursi beliau yang dia raih Ya. di 2019 demi memperjuangkan visi misinya untuk Pangkep
dia punya tagline Pangkep Sejahtera. Ya. Kita doakan yang terbaik untuk ibu dan bapak wakilnya. Oke. Ke wakilnya. Ya, wakilnya Bapak Haji Muhammad Lutfi Hanafi. Oke. Beliau juga seorang wirausahawan. Wirausahawan. tinggal di Umurnya 52 tahun. Umurnya 52 tahun. Enggak terlalu ini. Saya cukup berpengalaman. Benar, cukup berpengalaman juga. Beliau seorang politisi dan pengusaha, sekarang pengusaha SPBU di Kabupaten Pangkep Ya. dan anggota dan salah satu pimpinan partai di daerah Gerindra namanya. Ya. Tapi ini oke, berpengalaman. Coba dibawa. Ini hobinya apa ini, Pak? Hobinya traveling dan organisasi. Keren juga. Kita lihat dulu apakah sejajar. Kita lihat institusi organisasinya banyak beliau. Organisasi FE Unhas, KNPI Pangkep, HIPMI dan HKTI. Coba mungkin disuruh lagi, Pak. Ini tar. Ke atas lagi. Antar ini. Ya. Hobi traveling mungkin bisa mendorong ya si Bapak dan wakil bupati nanti ketika terpilih kan hobi traveling nih. Ya, bisa traveling. sering belusukan Pak. Kan traveling sampai ya karena saya pribadi ya mungkin boleh dikoreksi, mungkin ada yang nonton pendukung paslon nomor 4. Saya rasa beliau belum sampai ke Tangaya dan Kalmas. Itu kepulauan kami yang terjauh. Itu sampai di perbatasan NTB dan Jawa. Ya. Mungkin belum sampai di situ. Kalau ya mungkin Bapak nanti mungkin bisa diamanakan, mungkin bisa traveling ke sana, Pak. Itu memang jauh. Tapi saya tahu beliau sudah effort sampai ke dua kecamatan. Itu udah luar biasa banget sih. Ya, dua kecamatan di kepulauan, yaitu Tupabiring Utara dan Tupabiring. Ya. Sudah ya kami ini, tapi karena hobi Bapak traveling, mungkin bisa dipertimbangkan mungkin traveling ke sana, Pak. Oke. Moto hidupnya apa? Moto hidupnya kejujuran merupakan kunci sukses. Ya, sangat mulia ya. Jadi bisa disimpulkan tadi bahwa Ibu Anir itu sosoknya sangat setia untuk berkorban, ya, berjuang, dipadukan oleh orang yang jujur, menjunjung tinggi kejujuran. Ya. Sangat Tapi kuat sekali. Ini kita nggak membahas tentang ini. Ini salah satu deskripsinya ada email. Tadi yang lainnya itu emailnya apa ya bahasanya? Mungkin bahasa sopannya mungkin gampang dibaca. Kalau Pak Lutfi Hanafi, calon wakil bupati nomor 4, itu emailnya SPBU 7490627 @gmail.com. Ini orang yang hobinya main ini apa yang pun sempat viral, main yang impostor game haram, Among Us. Ini bisa dikira bukan email, kode room. SPBU 749. Mungkin saran aja Pak. Kita nggak merasa mengolok-olok, enggak. Tidak Pak, mungkin supaya mungkin kan sekarang sudah zamannya 4.0, mungkin ada masyarakat Bapak nanti ketika Bapak terpilih mungkin ada yang ingin menyampaikan mengadu lewat email Bapak. Nanti dia bilang ini email saya ke Bapak Wakil Bupati atau ke perusahaan beliau. Begitu. Itu mungkin bisa beliau. Karena dan kami juga bikin email tidak susah, Pak. Iya, tidak susah. Dan juga tidak bayar, Pak, tidak bayar. Oke, sekarang kita cepat aja. Oke, sekarang calon nomor 2. Nomor 2, oke. Ini calon nomor 2 adalah Bapak Dr. Andes Haji Abdul Rahman Assegaf MIKOM. Ya, ini Pak Rahman ya, sapaannya. Itu sudah pernah menjabat ya sebagai wakil bupati di periode 2010-2015. Dan sekarang beliau mencoba lagi untuk meyakinkan warga Kabupaten Pangkep tentang gagasan beliau dalam mengelola kabupaten ini. Ya, sebagai calon bupati berpasangan dengan Bapak Muammar Muhayyang. Oke. Kalau kita baca gelarnya cukup panjang. Insinyur Muammar Muhayyang, ST, MM, IPM, ASEAN Engineering. Itu kan mantap banget ya. Iya, mungkin. Ya, panjang beliau. Oke, kita baca ininya dulu. Oke. Biodatanya beliau 52 tahun, kelahiran Ujung Pandang, berdomisili di Kabupaten Pangkep. Ibu Anir sampai dengan ini dipublish, saya juga belum pernah dengar penjelasan lagi. Ibu Anir masih berdomisili di Jakarta. Dan setahu saya kalau dia berdomisili di sana, KTP-nya di sana, berarti tidak akan memilih pada tanggal 9. Setelah ini akan lebih mudah mungkin kalau dia nanti pindah ke sini. Ya, tetapi kami yakin ketika beliau terpilih mungkin domisilinya sudah akan pindah ke sini. Tapi karena sekedar informasi bahwa beliau adalah istri dari Bapak Kamrul Samad, seorang anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra juga. Jadi mungkin beliau lebih harus bersama suaminya. Tapi kami yakin beliau akan pindah ke sini. Oke. Dr. Andes Haji Abdul Rahman Assegaf MIKOM, beliau backgroundnya adalah IPDN. Kemudian
S2-nya adalah ilmu komunikasi, pemerintahan dan politik. Ya. Ya. Dia cukup ini ya, cukup Ya, dalam bidang politik sementara dari pendidikan juga kelihatan. Ya. Muhammad Muhayyang berbackground sebagai seorang insinyur di Ya. bidang di teknik elektro. Maaf, Terus juga umurnya beliau itu masih muda banget. masih muda sekali beliau. Sekitar Beliau umurnya 45 tahun, seumur Ibu Rismayani tadi. Hobinya olahraga, moto hidup tidak dicantumkan, bukan Ya, tidak ada dong. mungkin kelupaan. Mungkin tidak dicantumkan. Ya. Kelupaan dong. Tidak mungkin tidak dicantumkan. Pasti ada moto hidupnya, tapi kelupaan. Oh ya, kelupaan. Kami oke. Mungkin Kelupaan. mungkin tidak diisi. Oke. Tidak diisi. Lanjut. Oke. Sementara tadi Pak Abdurrahman Assegaf MIKOM, Iya. beliau motonya nothing is impossible dengan hobi membaca buku. Dia nothing is impossible. Artinya mungkin karena beliau mungkin dia bilang semua tidak mungkin. Ya. Semua orang bisa bermimpi, Ya. termasuk mungkin menjadi bupati. Gimana? Iya. Baru menjadi bupati maksudnya gimana? Ini artinya jangan takut Jangan selama takut bermimpi. selama kita punya mimpi, tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin beliau maju juga salah satunya untuk meyakinkan bahwa semua orang bisa jadi bupati loh. Oh. Iya. Tapi bermimpi dulu harus. Semua diawali dari mimpi, Oh, oke, Pak. benar. Bukan artinya cuma mimpi itu, tidak. Oke, kandidat terakhir MYLSS. Muhammad Yusran Lalogau berpasangan dengan Syahban Ini- Samana SH. Ini bupati yang paling Calon bupati akan termuda. jadi bupati yang paling muda ya. Kalau terpilih. beliau diamanahkan beserta Bapak Syahban Samana akan menjadi bupati periode ini termuda. Ya, umur- umurnya 28 tahun. Umur 28 tahun, kelahiran 1 April 1992. Itu Sekedar ini karena masa jabatan bupati akan habis Februari, jadi mungkin beliau akan dilantik Februari. Jadi masih umur 28 tahun loh. ya. Akan termuda, beliau juga waktu dulu sempat menjadi anggota ketua DPRD termuda. Benar. Umur 27 tahun. Ya, periode ini ya, Periode ini. Tapi beliau mengundurkan diri Lalu karena mencalonkan. karena itu salah satu ketentuan untuk ikut di sini. Ya. Oke, dampingi oleh Bapak Syahban Nah, ini Samana. Bapak Syahban Samana kita udah tahu. Orang yang berpengalaman, beliau wakil bupati periode ini berpasangan tapi mencalonkan kembali berpasangan dengan Bapak Muhammad Yusran Lalogau. Oke, moto hidup beliau tidak dicantumkan. Kemudian Bapak Syahban Samana, moto hidupnya juga tidak dicantumkan. Mungkin kelupaan mungkin. Ya. Tapi kami yakin mereka punya moto yang kuat karena kami yakin pasangan ini menginspirasi anak-anak muda untuk maju. Wow, betul banget. Oke, terakhir. Tidak lengkap kalau kita lihat karena ini era keterbukaan. Ya. Sebenarnya bisa dilihat semua sih di lahkpn.kpk. Ya. Ini bukan data kita buat-buat sendiri. Iya, ini bukan kita data yang kita langsung buat-buat. Terus dari bilang, sumber yang terpercaya. dibilang, dari mana Anda dapat data ini? Lawang diupload. Nah, Ya. Jadi semuanya itu kami dapatkan dari sumber-sumber yang terpercaya. ya, dan bukan kami yang ada. Pertama, LHKPN mungkin nanti bisa ditampilkan di Ya. layar. Tolong Mas Mas editor, sekaligus penyelamat jiwa kami tadi kata-kata kami yang mungkin Ya. yang war bisa diedit, disensor untuk menyelamatkan ini. Oke. Pertama, dari situs kpk.co.id. Daerah Pemerintahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, calon Bupati Andi Nirawati. Sebagai calon Bupati, harta kekayaan 13.813.949.504. Ada 4-nya. Konspirasi loh ini. Beliau calon nomor 4. Terus satuan angka kekayaan Satuan angka terakhirnya 4. Konspirasi loh ini. Tapi Berarti sudah sangat klop dengan nomor yang beliau ya. bentar, dilihat di kekayaan calon wakil bupatinya itu Pak Haji Muhammad Lutfi Hanafi. Kekayaannya itu 6 miliar 266.509.303 rupiah. Berarti tadi yang dia bilang itu patah ya. 3 terakhirnya, berarti belum tentu, Pak. Tapi yang penting sudah ada dong dari 1-2 orang ini. Oh, iya Pak, salah satunya. Iya, tapi itu tidak penting Pak. Iya. Iya, harta kekayaannya 6 miliar, Pak calon bupati 13 miliar. Kemudian Bapak Muhammad Yusran Lalogau 6 miliar. Kemudian Bapak Syahban Samana 1 miliar 900 hampir 2 miliar. Kemudian Bapak Haji Abdurrahman Assegaf berpasangan dengan Muhammad Muhayyang, calon bupati 336 juta
64.980 rupiah. Dengan Bapak Muhammad Moyang calon wakil bupati 3.233.053.127 rupiah. Nah, ini terakhir. Ya. Kemudian terakhir Bapak Andi Ilham Zainuddin calon bupati 1.297.247.190 rupiah. Terlalu panjang, Pak. Kita mahasiswa kebiasaan pegang uang 20.000. Baca angka 100, baca angka miliaran capek, Pak. Aduh. Saking banyaknya jadi. Saking banyaknya ini kita kebiasaannya sebut 20.000. Itu gak memicu kebelibetan. Ini kita belibet sekali kita baca ini, Pak. Bapak artinya Bapak sudah cukup piawai dalam berusaha. Beliau sudah bisa mengumpulkan ini. Saya rasa ini suatu hal yang membanggakan juga buat beliau. Ini yang terakhir nih, yang paling ini Ibu Haja Rismayani calon wakil bupati Kabupaten Pangkep berpasangan dengan Andi Ilham Zainuddin. Jumlah harta kekayaan 19.284.576.615. Jadi sejauh ini Ibu Haja Rismayani ini yang paling banyak harta kekayaannya. Harta kekayaan, karena bahasanya itu harta kekayaan penyelenggara negara. Ya. Nah, ini juga bisa membuktikan bahwa beliau ini di data beliau, ya, itu beliau adalah paket C. Sama seperti Ibu Susi. Bukan berarti itu hal yang salah. Ya. Tapi ini bisa menginspirasi. Beliau bisa berusaha dan sukses mengumpulkan harta sebanyak ini dengan background, bahkan artinya background pendidikan Anda itu tidak bisa menjadi keterbatasan Anda untuk sukses. Ya, jadi bagi Anda yang kesehariannya rebahan, colokan, mencari wifi, itu bisa jadi cambukan untuk Anda. Cambukan. Orang itu 4 sehat 5 sempurna. Itu anak-anak ini sekarang apa ya? Yang 5 penting sempurnanya itu 1 wifi 2 colokan, Pak. Tetap sampai begitu rebahan terus. Ya, jadi tolong malu Anda sama Mbak ya, Ibu Rismayani bisa mengumpulkan hasil seperti ini dengan usaha beliau, dengan ketekunan beliau. Malulah Anda. S1. Tapi aduh. Karena ini ya banyak yang menganggap remeh. Wah, cuma paket C doang. Ibu Susi paket C juga. Nah, artinya bukan berarti paket C bukan berarti tidak usah kuliah juga, harus kuliah juga. Artinya lebih baik kuliah juga. Tetapi ini bisa menjadi contoh yang lain. Calon yang lain juga cukup berhasil, tetapi kami tidak mengatakan bahwa yang terbaik adalah yang bisa menang adalah harta kekayaannya yang paling banyak. Tetapi itu bisa menjadi salah satu bahwa beliau sudah cukup berusaha selama ini. Beliau yang sudah cukup mungkin masih berpikir untuk menolong masyarakat begitu. Nah, jadi bagi Anda yang juga ini kan beberapa orang yang sempat berpikiran negatif ya sama harta kekayaannya para calon wakil bupati dan calon bupati ini. Jadi bagi kalian semua tolong hilangkan itu, hilangkan juga. Contoh di sini Pak Haji Abdul Rahman Assegaf, kegiatan harta kekayaannya sesuai yang ada di sini itu 300 juta 36. Ya. Beliau walaupun harta kekayaannya kalau secara urutan di bawah dengan yang lain, bukan lebih baik, tapi beliau mampu menginspirasi orang untuk tetap berbuat baik dan mencalonkan dia sebagai bupati. Ini bisa menjadi contoh yang baik, Pak. Terus juga Pak Yusran Alogau, umur 28 tahun bisa kumpulkan 6 miliar, bro. Anda yang sudah berapa ini? Masih dari kantong ibu dan bapak Anda kan? Malu Anda sama Pak Yusran. Umur 28 tahun sudah jadi ketua DPRD, sudah sekarang mau jadi calon bupati. Kalau menang jadi bupati termuda. Anda yang sudah lulus, atau mungkin Anda yang masih kuliah sekarang, 6-7 tahun lagi Anda mau jadi apa? Pak Yusran sudah jadi anggota DPR. Mungkin ini Pak Yusran pas ini saat bikin skripsi, kamu cita-citanya setelah lulus ini karena beliau sarjana perikanan, terus magisternya juga perikanan, linear. Mungkin ditanya sama temannya, Pak. Oh iya benar. Nanti lulus mau jadi apa? Mau jadi anggota DPRD, mau jadi ketua DPRD. Jangan bercanda. Nah, itu jadi bagi Anda sering menertawakan cita-cita teman Anda, tiba-tiba jadi. Iya. Ketua DPRD termuda dalam sejarah kabupaten ini, itu satu yang bagus. Nah, juga Ibu Anir juga, beliau orang yang sukses, kemudian beliau anggota DPRD provinsi, tidak mudah dong masuk anggota DPRD provinsi, mau mengorbankan waktunya. Seperti itu. Itu mungkin tadi di bagian harta kekayaan, dan kita akan itu tadi sekian soal
dari mulai kita bahas LHKPN, terus biodata beliau, Ya. moto hidup beliau. Hmm. Sekarang kita ke bagian visi misi. Ya. Tapi entar dulu karena ini udah lumayan gelap ya, Ya. teman-teman. Jadi kita mungkin akan pindah ke tempat yang lebih terang. Terang. Tolong teman-teman editor diedit ya. 1, 2, 3.